tentang sholat duha, begitu juga sholat witir, sholat sunnah awabi, yaitu 6 rakaat setelah sholat maghrib. Begitu juga menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya seperti yang disebutkan di dalam hadis 4 rakaat ba'dal isya kamitsluhunna min lailatul qadri. Melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka kedudukannya atau pahala yang didapat seperti mendapat malam al-qadar. Kemudian selanjutnya di halaman 40 ya. Qala rahimahullah wa nafa'na bihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi salatil laili faqad qala alaihi salam afdhalus salati ba'dal maghribati salatul laili. Kemudian wirid selanjutnya yang seharusnya tidak kita tinggalkan setiap hari adalah sholat lail atau sholat malam. Sholat malam itu kapan? Sholat malam itu dilakukan muntasifil lail, di pertengahan malam, dimulai setelah pertengahan malam, setengahnya malam lewat, nah itu mulai masuk sholat lail. Umumnya jam 12 ke atas lah. Umumnya jam 12 ke atas. Mulai lewat itu dinamakan sholat lail. Boleh didahului tidur terlebih dahulu, dan itu sunnah, didahului tidur terlebih dahulu. Boleh tanpa tidur, bapaknya orang niat melek semalaman sampai pagi. Ada waktu-waktu disunahkan ihya'ul lail, menghidupkan malam, dilakukan oleh sebagian orang soleh. Dan ada malam-malam yang seharusnya kita tidak tertidur di malam itu semalam suntuk, seperti malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu disunahkan kita melek. Tapi melek melakukan apa? Melakukan perbuatan yang diridhoi Allah, bukan melek main kartu atau melek nonton televisi. Melek melakukan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an. Kalau di malam hari raya yang paling afdal adalah takbiran di malam hari raya itu, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, siapa yang menghidupkan malam-malam yang disunahkan kita menghidupkannya di antara malam hari raya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya di saat banyak hati manusia yang mati. Nah, kita ingin hati kita hidup. Hati yang hidup itu hati yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar, bukan hati yang lalai. Nah, boleh didahului tidur, boleh tanpa tidur. Semuanya sama, disebut sholatul lail. Ada kemudian yang membedakan antara sholatul lail dengan sholat tahajud. Kalau sholatul lail, sholat tahajud itu adalah sholatul lail. Tapi sholat tahajud itu adalah sholat lail yang didahului oleh tidur terlebih dahulu. Namanya sholat tahajud. Dua-duanya sholat lail. Nah, sholat lail itu apa sih? Segala sholat yang kita lakukan di pertengahan malam, dia dinamakan sholat lail. Dia juga disebut sholat tahajud yang disunahkan di dalam Al-Quran. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah bagimu. Ada yang
niat sholatnya pada waktu pertama bangun itu niat sholat sunnah tahajud, sah-sah saja. Nah, tapi segala sholat yang dilakukan di malam hari itu ya namanya sholat tahajud, atau sholat tahajud jika didahului tidur, atau sholat lain. Dan sholat tahajud itu termasuk sholat lain. Kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menyelesaikan sholat sunnah witir. Jadi melakukan sholat sunnah witir itu di malam hari. Jadi sholat sunnah witirnya Nabi itu adalah sholat lainnya Nabi Muhammad SAW. 11 rakaat dilakukan di pertengahan malam oleh Rasulullah SAW. Sebagian sahabat seperti yang pernah saya jelaskan di masalah witir melakukan sholat lainnya itu 8 rakaat sebagai pelengkap sholat witir 3 rakaat yang sudah dia lakukan setelah isya. Jadi setelah isya dia sholat ba'diyah, lalu kemudian sholat sunnah witir 3 rakaat. Terima kasih. Nanti di pertengahan malam sholat lainnya 8 rakaat sebagai pelengkap witirnya yang 3 rakaat. Niatnya apa? Sholli sunnata minal witri, sunnata minal witri, 8 rakaat sebagai pelengkap witir, karena witir itu sempurnanya 11 rakaat. Kalau mau menyertakan niat lain selain sholat sunnah witirnya, sah-sah saja. Umpamanya saya niat sholat sunnah witir, usolli sunnata minal witri wa tahajud wa taubah wal istikharah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Boleh? Satu sholat 4 niat, sah-sah saja. Dalilnya hadis Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang boleh digabung niatnya itu hanya sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh digabung. Makanya saya masuk masjid belum tahiyatul masjid, kemudian usolli fardhu maghrib wa tahiyatul masjid, Allahu Akbar, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Sholat fardu itu khusus untuk fardu. Tapi kalau saya umpamanya masuk masjid waktu adzan zuhur, saya masuk masjid, sebelum masuk masjid saya wudu. Waktu saya masuk masjid ada 2 sunnah yang harus saya lakukan, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau saya lakukan wudu dulu, tahiyatul masjidnya hilang, karena tahiyatul masjid itu masuk masjid langsung sholat. Kalau saya lakukan tahiyatul masjidnya dulu, wudunya hilang, karena sholat sunnah wudu itu selesai wudu langsung sholat 2 rakaat. Terus bagaimana nih? Niatnya bareng, boleh digabung sama qabliyah zuhur sekalian. Usolli qabliyatul dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu raka'ataini. Wah, enak ini. Salatnya 2 rakaat, pahalanya 3 sholat. Jadi trik ikhwan itu bukan cuma di lalu lintas saja, bisa di dalam sholat ini. Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kita dapat sunnah 3 dengan 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Ini amal yang mudah, pahalanya banyak. Sebagian orang dikasih hal yang mudah, masa gampangnya seperti itu. Loh, Allah yang memudahkan, Nabi Muhammad yang memudahkan, kamu cari sulit. Orang itu cari sesuatu yang gampang biar cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak itu jangan susah-susah. Mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari jalan yang enak, jalan yang gampang, kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan ini. Salatul lail ini kata Rasulullah SAW, afdhalus shalah ba'dal maktubah. Salat yang paling utama setelah salat fardu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatul lail, sholat malam ini. Itu sebabnya Nabi juga tidak meninggalkan sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam,
asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kepada para sahabat melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila nisbah. Qalilanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala ini. Bangunlah malam walaupun sedikit. Sedikitnya berapa ya Allah? Nisbah. Setengahnya malam. Buat Nabi Muhammad ini ya. Setengahnya malam bangun itu sedikit nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari nisbah. Apa tusmilu atau lebih kurang dari sedikit nggak apa-apa. Apa yang dilakukan? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran. Loh, sholatnya, perintah sholatnya di mana? Qumnya itu artinya qiyamul lail. Qumil laila itu maksudnya bangun malam, dirikan sholat, dan di samping kamu mendirikan sholat, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kegiatan malam itu apa? Sholat, ngaji, doa. Kegiatannya malam itu. Yang paling bagus sama nangis itu waktu kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nangisnya kalau di depannya orang. Ngadu ke orang bisa nangis. Ngadu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlu salatul laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala al-alaniyah. Rasulullah SAW bersabda, kelebihan keutamaan salat lail dibanding salat nahar, salat di malam hari dibanding salat di siang hari. Kelebihan sholat malam hari dibanding sholat siang hari. Sholat malam di sini maksudnya sholat pertengahan malam ya. Kelebihannya seperti kelebihan sedekah sir dan sedekah terang-terangan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah secara terang-terangan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu kelebihannya luar biasa, lebih murni ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menunjukkan pelakunya itu mukhlis, tidak mengharapkan penglihatan siapa-siapa, yang dia harapkan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat malam itu yang melihat siapa? Tidak ada gitu ya. Makanya seperti sedekah sir, sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah terang-terangan seperti sholat di siang hari. Sholat di siang hari yang lihat apa? Banyak, bisa jadi mengurangi kadar kemurniannya di dalam melakukan ibadah tadi. Tapi kalau orang bangun tengah malam melakukan sholat, tidak ada yang lihat, ini berarti betul-betul orang yang tekadnya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya luar biasa. Nah, ada keutamaan yang lain yang kepanjangan kalau dijelaskan. Waqad warada anna sadaqata sir tadha'af ala sadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fan. Telah diriwayatkan bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi itu berlipat ganda balasannya daripada sedekah secara terang-terangan, lipat 70 kali. Sedekah terang-terangan aja dilipatkan oleh Allah kebaikannya. Orang sedekah terang-terangan karena dari abbatin abbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu abbat. Satu kali kita sedekah, kata Allah, seperti sedekah kita itu seperti benih, satu benih. Ambatat sanabil, dari satu benih itu keluar pohon, keluar 7 ranting. Ranting yang ada di pohon itu kan cuma dari satu biji, ya. Keluar 7 ranting. Fi kulli sumbulatin, setiap rantingnya mi'atu habba, ada 100 biji. Dari
1 biji, setiap rantingnya jadi 100 biji. Jadi 1 biji itu dibalas sama Allah 700 biji. 1 jadi 700. Allah itu mau membuat perumpamaan. Allah kalau mau melipat gandakan itu, lihat pohon itu dari 1 biji sama Allah ditumbuhkan jadi 700 biji. Kamu kalau sedekah 1 kali sama Allah bisa ditumbuhkan sedekah kamu itu jadi berlipat-lipat, seperti halnya Allah bisa melipat gandakan 1 biji jadi 700 biji. Itu kalau terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi dilipat gandakan lagi 70 kali. Ya Allah, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang sampai masuk neraka dia betul-betul kelewat batas, ya sudah dilipat-lipat semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya. Kalau kejelekan tidak dilipat-lipat oleh Allah. Kita berbuat kejelekan 1 kali ya dibalaskan 1 kali, tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan 1 kali berbuat baik dibalas 700. Tidak ada. Tidak ada 1 keburukan balasannya 1 keburukan. Tapi giliran kebaikan lipat-lipat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkan segala kebaikan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil laili. Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kalian itu mendirikan sholat di malam hari, bangun sholat malam. Mengapa ya Rasulullah? Fa'innahu da'bus salihina qabla. Karena sholat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Kalau kalian mau dikenal di langit sebagai orang soleh, lakukan kebiasaannya orang soleh. Kita ini mau jadi orang soleh susah. Paling tidak kita mengikuti orang soleh supaya digolongkan termasuk orang soleh. Kalau kita mau disebut ahli majlis, walaupun kita bukan orang majlis ilmu ya, saya kalau suruh menuntut ilmu seperti orang-orang itu susah. Terus bagaimana? Ya saya paling tidak digolongkan sebagai majelis ilmu. Bagaimana caranya? Ikut majelis. Kalau mau digolongkan orang yang hadir majelis ilmu, tapi hadirnya majelis gosip, salah kan? Kalau mau jadi majelis ilmu ya hadir di majelis ilmu. Kalau kamu hadir di majelis ilmu, manusia di luar aja dia kan, oh anak majelis taklim. Padahal kamu di situ nggak belajar, ya. Cuma duduk aja, kamu tetap disebut orang majelis taklim karena kamu kumpul sama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Di langit juga gitu, dipandangnya seperti itu. Kamu kumpulnya sama siapa? Itu di dalam hadis disebutkan malaikat yang berkeliaran itu lapor ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ada 1 orang yang datang di majelis taklim, majelis zikir, tapi niatnya bukan zikir. Tidak seperti orang-orang yang lain. Apa dia dapat pahala seperti yang kau sebut ya Allah? Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisun. Mereka itu hai malaikat yang zikir di dalam majelis itu. Mereka adalah sekelompok hamba-Ku. Siapa yang duduk di dekat mereka tidak akan celaka. Yang duduk bareng mereka tidak akan celaka. Apalagi yang betul-betul duduknya untuk zikir, ya. Nah, sama seperti itu. Saya buat jadi orang soleh masih susah ini. Paling tidak mirip-mirip orang soleh, supaya dilihat sama malaikat, bahwa ini mirip sama orang soleh, ya. Kalau mirip orang soleh bagaimana? Bukan cuma pakaiannya saja. Nah, kalau yang malaikat itu tidak lihat penampilan kita, yang dilihat sama malaikat itu perilaku kita. Mirip nggak? Kalau perilakunya mirip, dikelompokkan. Fatashabbahu fa inna tashabbuh bil kirami falahu.
Fa in lam takun mithlahum fatashabbahu. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang-orang besar itu, paling tidak kamu ikut-ikutan. Senangnya apa sih dia? Oh senangnya sedekah, saya ikut sedekah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang suci, orang-orang besar. Untuk Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak bisa seperti sahabat, seperti tabi'in, mirip-mirip lah. Mereka kebiasaannya apa kita? Contoh sebab menyerupai orang-orang yang mulia itu suatu kemuliaan. Paling tidak mirip. Nah, Rasulullah memerintahkan kita bangun qiyamul lail. Kenapa ya Rasulullah? Supaya kamu mirip dengan orang soleh. Nah, jangan mirip dengan selain orang soleh. Nah, kita tahu kebiasaannya orang yang gak soleh itu apa, kebiasaannya orang soleh itu apa. Nah, kalau mau digolongkan seperti orang soleh, ya untuk kebiasaan mereka. Nah, di antaranya qiyamul lail, malam hari tidak tidur, semampu kita walaupun cuma setengah jam sebelum adzan subuh bangun. Wah saya usah sholat belum mampu. Baca Al-Quran, baca Al-Quran pasti tidur saya baca. Ya sudah bangun, la ilaha illallah. Masa nyebut la ilaha illallah saja tidak bisa. Atau astagfirullah atau astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Doakan orang-orang Islam, tetangga-tetangga kita, itu kamu sudah dicatat sebagai orang yang bangun malam. Syukur kamu bisa sholat minimal cuma 2 rakaat saja. Habis 2 rakaat ayatnya tidak usah panjang-panjang, Qulhu sama ina ataina paling pendek ya. Qulhu sama al-kautsar. Bangun, Allahu Akbar, Al-Fatihah selesai. Inna ataina al-kautsar, sholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, selesai. Astagfirullah. Tidur, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah sholat, sudah istighfar. Nanti subuhnya pasang alarm. Nah, subuhnya nanti jam 7 ya. Makanya kalau tidak kuat, kalau nggak tahan, bangunnya jangan jauh-jauh dari subuh. Setengah jam sebelum subuh. Nanti kalau sudah terbiasa setengah jam sebelum subuh sanggup, tambah lagi 1 jam sebelum subuh supaya ibadahnya bisa lebih banyak lagi sampai nanti istiqomah. Nah, kalau Rasulullah SAW semalam tadi itu, semalam Nabi Muhammad SAW pagi malam tidak tidur, pagi ngurusi umat Rasulullah SAW. Kadang-kadang Rasulullah itu diriwayatkan oleh istrinya tidurnya itu tangannya tidur di atas tangannya begitu. Rasulullah setiap dia terbangun bangkit sholat, nanti dia kecapean tidur lagi, bangun lagi sholat lagi, capean lagi tidur lagi, bangun lagi sholat lagi. Kalau sudah dekat sepertiga malam dan tidur lagi, terus sholat terus sampai azan subuh. Nah, kata guru-guru saya, di antara sholat, di antara syaratnya bangun malam, tempat tidurnya jangan nikmat-nikmat. Kalau tempat tidurnya nikmat susah. Nah, selimutnya yang lembut, bantalnya yang empuk, kasurnya tebal gitu ya, AC yo. Nah, susah bangun malam, ini setannya lebih kuat setannya. Makanya kalau mau bangun malam, tempat tidurnya yang biasa-biasa aja. Nah, biasa-biasa. Terus jangan banyak makan di malam hari. Kalau banyak makan lebih susah, lebih susah. Fa'innahu da'bus salihin qablakum wa maghrabatun lakum ila rabbikum. Dan
sholat lail itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa maghfiratul lisayyi'at. Sholat lail itu juga menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhat 'anil itsmi wa maghfirah lidda 'anil jasad. Dan sholat malam itu mencegah seseorang dari dosa dan mengusir penyakit dari badan. Subhanallah, ini yang bicara Rasulullah SAW. Orang kalau sholat malam, pertama dia menyerupai orang soleh, mendekatkan dirinya kepada Allah, menggugurkan kesalahan-kesalahannya, semangat dia untuk mendekat kepada Allah itu akan menjadi lebih kuat, sehingga dia lebih kuat dalam meninggalkan perbuatan dosa. Berkat sholat malam ini, cahaya petunjuknya akan lebih kuat. Nanti di siang hari dia lebih bisa selamat dari perbuatan dosa. Di samping itu mencegah penyakit dari jasad. Jadi orang yang biasa bangun sholat malam, jasadnya akan lebih sehat, Nah, penelitian ini kan juga dijelaskan di antara kelebihan sholat malam, di antaranya bisa menguatkan jantung. Padahal jantung ini pusatnya organ di dalam diri manusia. Kalau jantungnya kuat, yang lain-lain bisa akan lebih sehat. Wa'lam anna man shalla ba'da al-isya faqad qama min al-lail. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang sholat setelah sholat isya, sholat sunnah setelah sholat isya, maka dia telah disebut orang yang mendirikan sholat malam. Ini lebih gampang mungkin ya, tapi tentunya nanti akan dijelaskan, akan kita bahas bersama-sama. Kamu habis sholat isya, sholat sudah dicatat dulu sebagai orang yang bangun malam. Nikmatnya ya, ini nikmat sekali. Jadi kalau digolongkan orang yang bangun malam, ya berarti dapat pahalanya yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi ya. Nah, pahalanya sudah dapat. Tapi kalau yang diperintahkan di dalam Al-Quran kan fatahajjat bihi. Tahajud itu apa sama nanti akan dibahas ya. Wa qad kana ba'du salafi yusalli wirdahu min awwalil lail walakin fil qiyam ba'da an-nawm irgham lisyaitan wa mujahadatun lin nafsi wa sirrun ajib. Nah, lihat ya. Kalau sholat lain, kata beliau, orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya itu sudah digolongkan orang yang mendirikan qiyamul lail, karena sholatnya dilakukan di malam hari. Tapi kata beliau, sebagian salaf menjadikan wirid sholat malamnya min awwalil lail, yaitu setelah sholat isya gitu kan. Tapi kata beliau, walakin fil qiyam ba'da naum, tapi bangun tidur untuk mengerjakan sholat lain, perbuatan bangun tidur untuk melakukan sholat lain, jadi maksud beliau sebagian orang-orang soleh itu diantara wiridnya mulai setelah isya dia sudah di kegiatan ibadah itu sampai pagi, tidak pakai tidur lagi, tidak tidur. Ini luar biasa ya. Tapi kata beliau, tidur dulu sebelum sholat lain itu ada kelebihan daripada melek terus. Apa kelebihannya? Kelebihannya qiyam ba'da naum,
melakukan sholat malam setelah tidur terlebih dahulu, irghamun lisyaitan, lebih dibenci sama setan, ya, lebih menjadikan setan itu marah karena sudah tidur. Setannya ini sudah tepuk tangan, sudah senang setan tidur. Tengah malam bangun, marahnya dia luar biasa, lebih marah sebenarnya. Jadi tidur melakukan sholat lain tapi didahului tidur itu lebih utama menurut Al-Imam Abdullah Ibn Al-Hadar. Kenapa? Pertama, irghamun lisyaitan, lebih menjadikan setan itu marah. Segala sesuatu yang menjadikan setan itu marah pasti menjadikan Rasulullah SAW itu tersenyum. Kalau Rasulullah tersenyum berarti Allah ridho. Allah ridho. Segala sesuatu yang menjadikan setan itu bahagia berarti itu menjadikan Rasulullah SAW sedih. Apa yang menjadikan Rasulullah sedih pasti menjadikan Allah murka. Seperti ada satu orang Badui, ya, satu orang Badui ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Pada waktu ziarah dia itu berdoa, doanya unik. Namanya orang Badui, orang gunung kan nggak pandai dalam beragama, tapi hatinya tulus. Dia berdoa, ya Allah, aku sekarang ada di depan makam manusia yang paling engkau cintai, Nabi Muhammad SAW. Ini pasti tempat yang penuh dengan berkah, tempat yang penuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kalau engkau mengampuni aku saat ini, dosa-dosa engkau ampuni, ya Allah, pasti itu akan menjadikan Nabi-Mu itu senang dan menjadikan setan itu marah. Tapi kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, ya Allah, pasti akan menjadikan Nabi-Mu sedih dan menjadikan setan senang. Maka terserah engkau, ya Allah, mau menjadikan Nabi-Mu itu senang atau menjadikan Nabi-Mu sedih. Pintar doanya, ya. Doanya memojokkan, ya. Walaupun Allah tidak bisa memojokkan. Habis itu dia sudah sambil nangis itu dia doa. Contoh ada penjaga kubur Nabi itu yang berteriak, Badui, kamu doa apa tadi? Loh, kamu kok doa? Saya tadi ketiduran mimpi Nabi Muhammad SAW. Katanya dia ada Badui yang sifatnya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Kalau kamu ketemu, habis kamu tidur ini, sampaikan ke dia, dosanya sudah diampuni semua oleh Allah SWT. Kamu tadi doa apa ya? Penasaran ya kan? Terus diceritakan oleh Badui tadi. Pinter doanya Badui. Nah, kalau setan ini marah, berarti Nabi Muhammad pasti bahagia. Kalau Nabi Muhammad bahagia, pasti kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan perbuatan yang menjadikan setan itu geram. Di antaranya tidur dulu baru malam. Nah, tidur dulu baru malam. Kemudian wa mujahadatul linnasi, lebih berjihad, jihad lebih kuat manfaatnya untuk menundukkan nafsu. Orang yang tidur dulu baru sholat malam, pada perbuatan itu lebih kuat bagi dia untuk menundukkan nafsunya. Wasirul ajib, dan di dalamnya juga terdapat rahasia yang menakjubkan. Apa itu rahasianya? Off the record, ya. Jadi sampaikan sama Bapak, ada rahasia yang menakjubkan dari sampaikan sama dia. Berarti ini ada isyarat, lakukan, nanti kamu tahu sendiri. Nah, ini motivasi juga, ya. Seperti orang yang kamu coba makanan ini, rasanya seperti apa? Rasain sendiri. Luar biasa, rasain sendiri. Penasaran. Daripada nanti saya sampaikan rasanya seperti A, kita bisa salah paham nanti. Wah, bisa kalau kita salah paham, nggak jadi makan kita, nggak jadi makan.
Jadi kalau mau memerintahkan orang meraih sesuatu, kadang-kadang kita harus seperti itu. Ini luar biasa rasanya. Seperti apa rasanya? Cicipi sendiri, rasain sendiri. Nanti kamu pasti bakal kaget. Nah ini dia seperti itu ya. Tidur terus bangun itu wafiha sirrun ajib. Ada rahasia yang menakjubkan. Wahwa tidur kemudian bangun untuk salat malam, itulah al-tahajjud. Itu yang dinamakan tahajjud. Alladzi amara Allah bihi rasulahu, yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Fi qawlihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam itu hai Muhammad SAW fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu di malam itu nafilatan lak, sebagai amalan sunnah bagimu. Wa fil ma'thur, dan di dalam riwayat diriwayatkan innallaha yu'jibu minal 'abdi idza qama man 'ala firashihi wa baina ahlihi ila salatihi. Di dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub, dalam tanda kutip. Takjub itu Allah Subhanahu wa taala ridho, takjub terhadap hambanya, dalam tanda kutip. Allah takjub kepada hamba-hambanya yang bangun dari kasurnya. Tidur itu enaknya luar biasa ya. Ini dia meninggalkan kasurnya yang nikmat gitu. Allah takjub terhadap hamba ini karena dia bangkit dari kasurnya yang nikmat di tengah-tengah istri dan keluarganya. Kan enak tidur sama keluarga, tidur sama pasangan, tidur sama anak di tengah-tengah keluarga. Ini kok dia bangkit meninggalkan semua itu, ila sholatihi. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan itu karena dia sholat, mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ini mujahadatun nafs. Ini dia meninggalkan kenikmatan dunia menuju kepada sumber nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita seperti itu? Nah, ini harusnya bisa setiap waktu kita meninggalkan kepentingan hawa nafsu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa yubahi bihi malaikatah wa yaqbal alaihi biwajhil karim, lalu Allah membanggakan hamba tadi di hadapan malaikatnya. Ini loh, lihat ya, hamba fulan luar biasa ini. Ya Allah dibanggakan, dipuji oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya. Kalau kita dengar pujian itu, wah, bisa-bisa kita tidak tidur sampai mati kita dari bahagianya kita ya. Nah, kita kalau dibanggakan sama satu orang yang kita kagumi saja, disebut nama kita, wah bahagia kita. Bisa satu RT, satu kecamatan, tahu semua kita kasih tahu kan. Nah ini banyak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti nama kita disebut. Aku bangga terhadap dia, luar biasa ini hambaku ini di hadapan malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian Allah menghadapkan wajahnya yang mulia kepada hamba tadi. Maksudnya menghadapkan wajahnya yang mulia di hadapan perhatian khusus dari Allah. Dia tidak berdoa kecuali dikabulkan doanya. Dia tidak memohon ampun kecuali diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian dia mendapat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena meninggalkan kasur. Nah, makanya ini luar biasa. Balasannya juga besar. Tapi kita
kita baru bisa meninggalkan kasur anak dan istri untuk nonton bola, untuk sholat baru bisa kita ya. Jadi dari dunia menuju dunia. Ya. Bahkan mungkin lebih parah, lebih bagus kamu tidur sama istri kamu daripada ninggal istri kamu nonton bola. Kalau sama sholat itu lebih bagus kamu sholat. Nabi Muhammad itu mau bangun tengah malam izin dulu dengan istrinya karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau bangun sholat, Nabi itu izin sama Aisyah. Wahai Aisyah, kamu mengizinkan aku enggak kalau aku sekarang ini mau meninggalkan kamu sholat? Kata Aisyah, kalau kamu tanya diriku ya Rasulullah, aku tidak akan rela ditinggalkan oleh kamu. Sebetulnya aku nggak rela katanya Aisyah, tapi siapa yang bisa menghalangi kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bangun sholat. Nabi itu kadang-kadang sholat Aisyah masih tidur karena kamarnya Nabi sempit, rumahnya sempit. Kadang kalau Nabi berdiri, kakinya Aisyah itu dijulurkan, ya. Jadi Nabi sholat depan kakinya Aisyah. Kalau Nabi mau sujud di senggol sama Nabi itu ya, kakinya Aisyah itu ngangkat kakinya, jadi Nabi sujud. Nanti waktunya berdiri lagi, dia menjulurkan kakinya lagi tidur. Aisyah ya. Subhanallah. Wa'alam annahu yabnu bi talibil akhirah hatta yakuna lahu qiyamul lail. Ketahuilah sesungguhnya sangat buruk sekali mereka yang menginginkan akhirat tapi tidak punya kebiasaan bangun di sholat di tengah malam. Ini sesuatu yang buruk. Kamu kalau menginginkan akhirat, maksudnya menginginkan akhirat di sini, menginginkan nanti di akhirat dapat kedudukan, punya posisi di akhirat. Loh, kamu ini mau posisi nanti di akhirat, mau kedudukan, tapi kamu tidak pernah sholat malam. Ini buruk sekali berarti keinginan kamu masih taraf khayal, belum berkeinginan yang benar-benar. Kalau kamu berkeinginan akhirat, maka kamu harus bangun sholat malam. Dulu ada seorang ulama di kota Tarim, Hadramut, namanya Abdullah bin Umar Asyadili. Dia mengatakan ke murid-muridnya, siapa yang tidak punya kebiasaan bangun malam, jangan mengaku dirinya sebagai penuntut ilmu. Jangan murid. Penuntut ilmu itu kebiasaannya bangun malam. Kalau kamu belum bangun malam, jangan ngaku-ngaku diri kamu sebagai penuntut ilmu. Wah, ini berat ya, kita belum ada yang jadi penuntut ilmu semua ya. Nah, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Kaifa, bagaimana tidak bangun malam? Wal murid la yazal taliban lil mazid muta'arridan lin nafahat ala dawamil awwal. Bagaimana mau disebut pencari akhirat kalau dia tidak bangun malam? Padahal murid, orang yang menginginkan itu, dia akan ciri-cirinya orang yang menginginkan sesuatu, dia akan terus-menerus menginginkan tambahan dari apa yang dia kejar, dari apa yang dia cari, dan dia akan menyodorkan dirinya kepada hembusan petunjuk di setiap waktu kalau dia menginginkan akhirat. Nah, ini ada dua hadis saya sampaikan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil lail la sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu dzalika kulla lailah. Dalam riwayat, di salah satu waktu di malam hari itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah dalam perkara dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta, dan itu ada di setiap malam. Di setiap malam waktu mustajab doa.
Nah, ini diriwayatkan Muslim. Wa fi ba'dhi kutubillah al-munazzalah, dan di sebagian kitab-kitab yang dulu pernah diturunkan oleh Allah terdapat riwayat kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail na'a anni. Sungguh dusta mereka yang mengaku mencintai aku, tetapi ketika malam hari tiba dia tidur dari aku. Ini cintanya palsu kata Allah. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi. Bukankah setiap pencinta itu menginginkan berdua-duaan dengan yang dicintai? Waktu berdua-duaan dengan Allah itu di malam hari. Kalau kita ngaku cinta Allah, ada waktu khalwat dengan Allah, kita tidur. Wah, cinta palsu ini kata Allah. Yang bilang cinta palsu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tentu mudah-mudahan Allah memberikan semangat bagi kita untuk bangun malam, insya Allah. Yang nomor satu itu niat dulu, ya. Niat teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk mereka yang menghidupkan malam-malam dengan tahajud dan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nafsana wa annana asrafna ala ma asrafna fad'u alaina tawbah ترسل لكل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد فرش الصحب والحمد لله في البدء والتنادي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.